Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Al-Asatidah Al-Kiram, para asatid guru-guru kita, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Roji Rosim, dan para asatid lainnya, para bapak haji, ibu hajjah, tokoh masyarakat, bapak RT, bapak RW, seluruh jamaah yang hadir, bapak ibu tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa Allah istiqomahkan di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Saat ini kita masih pada bab As-Sulasi, makalah yang ke berapa nih Pak? 20 berarti ya, mana sudah? Makalah yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashruna an Aliyin radhiyallahu anhu ma lam yakun 'indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliyaih falaysa fi yadihi syai'un. Artinya, maqalah yang ke-20 an Aliyin, disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan dan meridainya. Begini nasihat Sayyidina Ali: man lam yakun indahu sunnatullah, man, siapa saja, lam yakun, yang tidak ada, indahu, pada diri seseorang, tidak ada apanya, sunnatullah, yaitu sunnatullah, seseorang yang di dalam dirinya tidak ada sunnatullah, wa sunnatu rasulih, dan tidak ada sunnahnya Rasul, wa sunnatu awliyaih, dan tidak ada sunnah awliya, kekasihnya Allah, falaysa, maka tidak ada, fi yadihi, di dalam tangan orang tersebut, syai'un, kebaikan, tidak ada sesuatu pun yang memberi manfaat. Sekarang kita bahas sunnatullah itu apa, sunnat Rasul itu apa, sunnah aulia itu apa. Selanjutnya, qila, lalu ditanyakan lahu, kepada Sayyidina Ali, Aili Aliyin, kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apa itu sunnatullah? Qala, Sayyidina Ali menjawab, kitmanus sirri, yaitu menyembunyikan rahasia. Ini sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaannya Allah, sesuatu yang biasanya dilakukan oleh Allah, itu sunnatullah. Allah itu tidak suka membuka aib seseorang, tidak suka membuka rahasia seseorang. Kalau memang itu rahasia,
Allah pasti akan menutupinya, bahkan kepada malaikatnya sekalipun, apalagi kepada manusia itu tidak mungkin. Dan kita terasa betul Pak, kita itu banyak cacat, banyak dosa, banyak aib dalam diri kita, tapi selama ini orang pada nggak tahu. Betul Pak? Siapa yang menutupi aibnya? Allah. Allah tahu nggak aib kita? Tahu. Tapi Allah punya sifat sunatullah menutup aib, menutup rahasia. Jadi kita itu masih ditungguin Pak. Saat ini kita maksiat, besok masih ditungguin oleh Allah. Siapa tahu orang itu sadar, aibnya masih ditutup. Masih ditutup oleh Allah. Itu sunatullah. Tapi kalau kebangetan, ditungguin 10 tahun, 20 tahun, nggak sadar-sadar, ya udah selesai gitu loh Pak. Dan ketika Allah membuka aib seseorang, ya selesai, karirnya itu selesai. Kebaikan dia, kemuliaan dia di masyarakat akan selesai, hancur begitu saja, begitu satu aja aib itu dibuka oleh Allah. Maka ketika dalam kajian yang lalu, ketika saat ini Bapak dimuliakan orang, jangan merasa Bapak menjadi orang baik. Itu semua terjadi karena aib kita ditutupi oleh Allah. Dan kita nih manusia harus mengikuti sunatullah. Jadi kita itu mengikuti sunatullah apa? Sembunyikan. Kalau memang itu rahasia, sembunyikan, jangan malah diobral, jangan malah di-share, jangan malah terus disebarluaskan, jangan, ditutupi. Kadang-kadang orang ngomong begini, ini rahasia, jangan bilang-bilang ya, kamu saja saya bilangin. Itu mah sama juga bohong Pak. Nanti yang temennya ngomong lagi, ini rahasia, cukup kamu saja yang tahu. Begitu sekampung, ya sama juga bohong. Ya namanya rahasia, ya udah tutup mulut. Itu sunatullah. Ada orang kok ember mulutnya. Ember apaan Bu? Bocor. Apa beda omongin ya? Apa yang didengar diomongin, apa yang dilihat diomongin, apa beda omongin. Orang seperti itu di dalam dirinya tidak ada sunatullah, tidak ada kebaikan Allah. Jelas Bu ya? Tidak ada kebaikan Allah di situ. Bagaimana dengan sunnatul rasulih? Wakilah ditanyakan kepada Sayyidina Ali, ma sunnatul rasul, lalu apa sunnatul rasul, sunnah rasul itu apa? Dijawab, qala, sunnah rasul adalah al-mudaratu bainan nas, bergaul, ramah tamah sesama manusia. Itu sunnah rasul. Jadi seorang rasul itu supel Pak, gampang bergaul, bisa bergaul dengan semua lapisan, ramah dengan semua lapisan. Itu sunnah rasul. Jadi nggak ada ceritanya rasul itu jaga image, pilih-pilih teman, pilih-pilih kelompok, nggak ada. Semua dipergauli dengan baik, bahkan orang kafir sekalipun, karena memang begitu metode dakwah yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana bisa tersentuh hatinya kalau kita tidak bisa bergaul dengan baik? Makanya orang muslim, khususnya kita nih umat Muhammad, kebaikannya bisa terukur lewat apa? Itu tadi, bagaimana cara dia bergaul dengan sesama manusia. Kalau dia jutek, judes, galak, ngamukan, tersinggungan, jelas itu berarti di dalam dirinya tidak ada kebaikan Rasul, tidak ada sunnah Rasul. Jadi jangan dipahami, wah sunnah Rasul malam Jumat, sunnah, apa artinya itu? Kadang-kadang ngomong begitu ya Bu, malam Jumat nih sunnah Rasul, artinya apa itu? Sunnah Rasul itu aslinya itu tadi, bagaimana seseorang itu punya kemampuan merangkul seluruh manusia, golongan, lapisan, semuanya. Dalam rangka apa? Diajak bareng-bareng untuk melakukan kebaikan. Itu namanya sunnatul rasul. Nah ternyata tidak semua orang punya kemampuan seperti itu loh Pak.
Ada orang rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi nggak bisa bergaul. Berangkat kerja, gelap, pulang, gelap, masuk rumah, tutup, tidur. Besok begitu lagi. Berangkat kerja, pulang, tutup rumah, jadi nggak pernah tahu tetangganya sakit, nggak pernah tahu dan nggak pengen tahu. Tetangganya mati apa meninggal? Meninggal. Itu nggak pernah tahu, nggak sempet namanya nengokin tetangganya sakit, nggak sempet. Takziah juga paling kalau udah kepepet mentok gitu baru takziah. Orang seperti itu dianggapnya tidak ada kebaikan Rasul, tidak ada sunnatur Rasul. Itu yang dimaksud falaisa fi yadihi syai'un, nggak ada kebaikan di tangannya. Biasanya orang seperti itu, Pak, susah kalau usah bergaul dengan orang. Biasanya kalau nggak tersinggungan, ya gengsi, ya sombong, macam-macam motivasinya. Nah, makanya sekarang kita harus berubah untuk lebih baik. Bagaimana mengikuti sunnatul Rasul, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Rasulullah pernah dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi penggembala, pernah menjadi pedagang. Artinya semua lapisan itu pernah dipergauli dengan baik dan selalu memberikan kebaikan dan contoh kebaikan, dan itu yang harusnya kita tiru. Artinya kita nggak boleh gengsi, tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh pilih-pilih tamu, ya Bu. Siapapun tamunya dipersilahkan duduk, kasih suguhan. Itu perlu perjuangan. Banyak orang itu kalau kedatangan tamu tuh milih-milih. Tamunya siapa? Si fulan, duduk di luar aja. Begitu tamunya si B, silahkan masuk. Kopi apa teh? Langsung begitu. Nah, itu suka terjadi. Nah, di sini kita dilatih al-mudaroh. Tapi memang ini butuh perjuangan loh Pak, Bu. Bagaimana menekan kadang-kadang egoisme, sifat kita itu ditekan untuk melayani tamu, untuk melayani orang lain. Makanya tokoh-tokoh masyarakat itu harusnya begitu. Ada acara ngaji, datang. Acara takziah, datang. Acara dangdutan, datang. Gitu Pak RW. Yang penting niatnya itu merangkul untuk kebaikan. Nanti pelan-pelan digandeng, ya begitu. Pelan-pelan digandeng. Jangan terus kita antipati, ya jangan. Saya banyak jamaah saya yang masih suka mabuk, masih banyak. Masih hobi judi, ya masih banyak. Ya pelan-pelan kita ajak duduk ngopi bareng. Insya Allah dengan begitu maka kita menjadi orang yang disebut rahmatal lil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia dan alam. Lalu wakila ma sunnatu auliyaih. Lalu ditanyakan apa itu sunnah aulia, sunnahnya para wali itu apa, kebiasaan para wali itu apa. Qala ihtimalul adza anin nas. Sunnahnya para wali atau kebiasaan atau adat yang biasa dilakukan para wali adalah ihtimalul adza, menanggung sakit, menanggung bala anin nasi, dari manusia. Ini tugas wali atau sunnah wali. Jadi wali itu punya tugas yang berat Pak. Umpamanya Allah menurunkan bala ke Ratu Jaya umpamanya, harusnya balanya itu 100%. Tapi oleh karena di situ ada wali, maka bala itu ditanggung oleh wali, sehingga nanti turun menimpa umat itu sudah tidak 100% lagi, mungkin tinggal 10%-nya. Itu tugas wali. Malah kadang-kadang ditanggung 100%, sehingga umatnya itu benar-benar terhindar. Itu tugas wali. Jadi tameng dari semua bala, musibah dan penyakit. Itu wali. Apakah setiap daerah ada wali? Ada. Ini diyakini setiap daerah itu ada wali. Wali beneran Pak, bukan wali murid.
wali beneran gitu. Nah wali itu macam-macam, ada yang mastur, tersembunyi, orang nggak pernah tahu kalau dirinya wali, bahkan diri sendiri itu bisa nggak tahu kalau dirinya itu wali. Bisa jadi Bang Dani wali, tinggal tunjuk kopi keluar, pamannya begitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu loh Pak. Ada yang wali masyhur, kalau itu populer. Nah, wali yang populer, semua orang tahu, gampang mengenalinya, itu masyhur. Yang mastur ini yang susah. Dan itu diyakini setiap daerah itu ada wali. Makanya setiap saya tawasul itu selalu saya bawa ila hadrati jami'i awliya illahil kiram fi hadhil qaryah, seluruh wali yang ada di kampung ini, karena kita nggak tahu wali yang ada di kampung ini bisa yang sudah wafat atau yang masih hidup. Kita fatihai, artinya permisi. Dengan begitu Allah berikan kemudahan lewat wali kekasihnya Allah. Makanya jangan pernah cita-cita jadi wali Pak, berat, tugasnya berat, menanggung bala, menanggung musibah, menanggung penyakit, itu tugas wali. Makanya Bapak, saya sampaikan, seringkali orang salah paham. Dulu di Jakarta ada seorang habib yang masyhur kealimannya, masyhur kewaliannya, masyhur pokoknya kebaikannya. Akhirnya beliau sebelum meninggal punya penyakit yang sangat parah, sampai meninggal. Itu jamaah orang-orang yang nggak paham, komentarnya itu jelek. Katanya dia orang soleh, kok mau mati aja sakitnya kayak begitu. Omongan seperti itu seakan-akan benar merendahkan Pak. Betul. Dia nggak paham. Makom kewalian itu ya begitu. Artinya dia menanggung semua bala musibah yang harusnya turun ke umatnya, dia yang nanggung. Sehingga dia akan diberikan satu penyakit yang luar biasa ganas dan beratnya sampai meninggal. Kita ngelihatnya sedih segala macam, tapi beliau itu seneng, ridho. Nah kadang-kadang kita yang orang awam nggak paham, komentarnya miring, negatif. Jangankan ke wali, ke ustadz aja Pak. Ada seorang ustadz meninggal tabrakan, patah, mati, kepalanya juga retak. Itu komentarnya jelek banget tuh, jamaah nggak paham. Ya katanya ustadz, kok matinya ngeles begitu, gitu kan? Seakan-akan itu menentukan bahwa kematian seperti itu su'ul khotimah, seakan-akan begitu. Itu salah lagi namanya. Justru begitulah cara Allah gitu loh Pak. Orang-orang solih itu akan diberikan satu penyakit, satu ujian, dalam rangka satu proses pembersihan dosanya, kedua yaitu menanggung beban dari umatnya. Jadi kita itu punya wali, kita itu umatnya. Harusnya kita terima kasih gitu loh Pak, jangan malah berkomentar yang negatif. Sampai akhirnya saya bantah, jangan ngomong begitu, itu salah. Orang mati caranya macam-macam. Ada yang pas tidur mati, atau lagi makan mati, yang lagi olahraga mati, tabrakan banyak. Itu semua bukan berarti menentukan oh dia husnul, dia su'ul, tidak. Kenapa? Banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah itu yang wafatnya benar-benar tragis ya banyak. Sayyidina Hamzah sudah dibunuh, dibelah dadanya, diambil jantungnya. Sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tiga-tiganya dibunuh Pak. Yang enggak itu Abu Bakar. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh semua. Lah katanya sahabat, kok matinya dibunuh? Bapak mau komentar begitu? Nggak bisa. Makanya di sini salah satu kesolehan itu akan menjadi satu tameng sehingga nanti siap-siap menerima satu musibah yang sangat berat. Nah, gitu Ustaz Burhan. Gitu. Artinya jangan terus Bapak nolak, kalau gitu saya nggak usah soleh lah.
takut kena musibah ya. Cara berpikir begitu ya salah lagi Pak. Nggak usah terus salah paham terus nggak mau jadi orang soleh, bukan. Nanti pada tingkatan tertentu ketika kita memang soleh, nanti ujiannya berat, tetap kuat karena memang sudah dikuatkan oleh Allah. Nah ujian itulah yang akan meringankan umatnya gitu. Jangan berpikiran negatif, kalau orang soleh hidupnya akan sehat terus, enak terus, nyaman terus, ya enggak. Tapi ada juga begitu ya. Kelihatannya ada, karena teorinya Pak, teorinya tuh begini, semakin tinggi keimanan seseorang maka semakin besar ujiannya. Ujiannya itu apa? Macam-macam, bisa pribadi, bisa keluarga, bisa umat, itu Pak. Dan yang paling menentukan nanti kalau tiba waktunya Allah menurunin bala, nah itu biasanya dia kena duluan, sakitnya lebih parah. Itu biasa, itu namanya sunnatu aulia. Artinya kalau Bapak sudah dipilih seperti itu, jangan pernah mengeluh. Kalau mengeluh, status kewalian Bapak akan dicabut. Artinya apa? Wali itu kan kekasih Allah. Ketika Bapak mengeluh, maka status wali, kekasih itu dicabut oleh Allah. Jadi jangan pernah mengeluh, udah santai aja. Sakit ya sakit, dirasain, diobatin, selesai. Nggak sembuh, mati ya mati aja. Jadi kita menjalani hidup itu santai gitu loh Pak. Sekarang mati, besok mati, ya sama aja, sehingga di sini kita lebih santai, dan itu sunnah aulia. Selanjutnya, wakanu man qablana yatawasawna bisalasi hisolin. Wakanu, sehingga mereka semuanya para aulianya Allah, man qablana, orang-orang sebelum kami, yaitu umat-umat terdahulu, yatawasawna, itu saling memberi nasihat, bisalasi khisalin, dengan 3 perkara, wa yukatibuna, dan mereka saling mencatat, menuliskan, biha, dengan perkara tersebut. Ini nasihat yang sangat berharga Pak, dari umat-umat terdahulu, dari orang-orang soleh terdahulu, wali-walinya Allah terdahulu. Nasihatnya, man amila li akhiratihi kafahullahu amrodinihi wa dunyahu. Man, siapa saja, laki, perempuan, siapapun orangnya, amila, yang melakukan satu amal, sebuah amal ibadah, amal pekerjaan, li akhiratihi, untuk kehidupan akhiratnya. Orang kok selalu menomorsatukan akhiratnya. Lagi rame dagang, adzan, langsung lari kemana? Masjid. Lagi sibuk-sibuknya tetap bisa nyempetin ngaji. Itu namanya orang yang selalu mendahulukan amal akhiratnya. Orang seperti itu, kafahullah, Allah akan mencukupi orang tersebut. Apa yang dicukupi? Amrodinihi wa dunyahu, urusan agamanya dan urusan dunianya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Ini juga bagian dari sunatullah. Jadi Allah tuh punya kebiasaan ya begitu. Siapa yang mendahulukan urusan akhirat, justru agamanya, dunianya dicukupi oleh Allah. Banyak orang tuh cuman bisanya ya kerja mahala kadarnya semampunya, tapi tekun ibadah, tekun amal-amal soleh, ya cukup. Anaknya 5, sekolah semua, mondok semua, ya bisa Pak. Kadang-kadang itu kalau kita pikir logika itu nggak ketemu rumusnya loh Pak. Kelihatannya kerjanya sederhana, istrinya juga di rumah saja, tapi punya anak 5, sekolah semua, bahkan mondok semua. Nggak tahu ada nggak di sini Pak? Ada ya? Kenapa? Dicukupi oleh Allah. Dicukupi oleh Allah. Pokoknya asal dia tekun, mentingin urusan akhirat, dunianya dicukupi oleh Allah. Cukup itu apa? Ya waktunya butuh ya ada gitu loh Pak. Waktunya butuh ada.
kekurangan enggak, berlebihan juga enggak, cukup. Jangankan orang yang tekun beribadah, yang ibadahnya masih sedang-sedang saja tuh Pak, itu aja dicukupi Allah kok. Ingat Bapak Ibu, waktu anak-anak masih pada sekolah semuanya, kebayar semua enggak? Makan semua? Kan luar biasa. Kalau anaknya 5, 7 orang, dulu kan anaknya sampai 9, 10 ya. Hidup semua jadi orang semua. Ketemu cukup. Tapi jangan pernah berpikir begini, oh ntar kalau anak saya udah lulus semua, saya udah nggak nanggung bayarin sekolahnya, mau saya kumpulin, saya tabungin. Kadang-kadang begitu Pak. Tapi faktanya enggak. Begitu Bapak Ibu udah selesai, sekolahnya udah pada selesai tuh anak-anak kita, ya udah selesai, bisa nabung? Ya enggak, gitu loh. Enggak. Kenapa? Karena Bapak kebutuhannya segitu. Orang yang kebutuhannya banyak, Allah cukupi dengan banyak. Orang yang kebutuhannya sedikit, ya dicukupi dengan cara sedikit, gitu. Makanya saya sering beri nasihat ke teman-teman ke jamaah, kalau memang itu kebaikan, lakukan. Ntar kalau begini begitu, nggak usah begini begitu, Allah cukupkan. Kalau memang itu kebaikan, Allah cukupkan. Jangankan yang begitu, tukang rokok loh Bu, tukang rokok. Waktu ngerokok mah ketemu baik duit buat beli rokok. Itu tukang rokok. Coba, udahlah nggak usah ngerokok, tabungin. Saya jamin nggak bisa nabung Pak. Hah? Itu yang mantan-mantan perokok itu. Dihitung gitu kan, sehari 1 bungkus, sebulan sekian 30 bungkus, kali sekian ribu, tabungin. Kalau dihitung mah ketemu hitungannya Pak, prakteknya mah enggak. Betul. Kehidupan tuh begitu Pak. Allah mencukupkan kebutuhan kita. Kalau Bapak nggak butuh rokok, ya nggak ada jatah buat beli rokok. Bapak udah nggak nyekolahin anak, ya nggak ada jatah buat anak, nggak ada, udah selesai. Apalagi kalau kita tekun di dalam ibadah, maka seluruh kebutuhan duniawi kita cukup, dicukupi. Waktunya pengen umroh, berangkat. Waktunya pengen ziarah, ya udah berangkat. Nggak ada ceritanya, duh nggak ada duitnya, nggak ada, ketemu aja Pak jalannya. Nah di sini makanya tekunlah dalam akhirat. Kalau bahasa peribahasa di Jawa, siapa yang nanam padi pasti tumbuh rumput. Artinya padinya dapat, rumputnya dapat. Tapi yang Bapak yang tanam rumput, ya nggak bakal tumbuh padi, dapatnya rumput-rumput juga doang gitu loh Pak. Kalau Bapak ngejar dunia, ya dapatnya dunia, akhirat nggak bakal dapat. Tapi kalau Bapak ngejar akhirat, akhiratnya dapat, dunianya dapat. Yakin Pak, Bapak kalau tekun ibadah nggak bakalan mati kelaparan, nggak Pak, dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Ayat Qur'annya jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah akan selalu diberikan solusi-solusi terbaik dan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Apalagi kalau ditambah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal mantap pada Allah, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Waktunya sholat aja, nggak usah pakai ragu-ragu, ntar kalau gua tinggal sholat ada orang datang beli gimana, ntar dia balik lagi, rugi gua. Pernah berpikir begitu Om Rio? Nah itu dihilangkan, pikiran-pikiran begitu dihilangkan. Waktunya sholat mah sholat, ya. Iyalah, harus latihan seperti itu. Yang kedua, nasihat yang kedua, waman ahsana sarirotahu ahsanallahu ala niyatahu. Waman dan siapa saja ahsana yang membaguskan sarirotahu batiniyahnya, hatinya dibaguskan, dijaga betul, pikirannya dibersihkan, hatinya dibersihkan. Orang yang melakukan seperti itu, maka ahsanallahu ala niyatahu, Allah hidayahnya. Orang yang menjaga hatinya,
maka dengan baik, maka Allah akan membaguskan lahiriahnya, perilakunya, pokoknya urusan-urusan lahiriah Allah baguskan. Jadi teorinya tuh begitu, Pak. Umpamanya nih bapak nih punya istri ngomel mulu, ngamuk mulu, bapak nggak usah ngomelin istrinya, cukup bapak baguskan hati bapak, jangan sampai terpancing dengan omelan istri, dibaguskan hatinya, pikirannya dibaguskan, nanti urusan lahiriah Allah baguskan. Sehingga yang terjadi nih Pak, ini yang disebut namanya kalau bahasa kerennya nih inner beauty. Paham nggak Bu? Inner beauty, kecantikan, ketampanan yang terpancar dari dalam, itu aura positif itu muncul, sehingga orang yang tadinya mungkin kesel ngelihat kita, gedek ngelihat kita, tapi kita berusaha zikir, bersihkan hati, nanti penilaian orang itu akan berubah sama kita. Yang tadinya kesel berubah jadi sayang, gitu, dan seterusnya. Dan perilaku kita itu pun akan menjadi perilaku yang tambah bagus. Yang dulu mata kita suka jelalatan, tangan suka jahil, itu akan berhenti dengan sendirinya, Bu. Kapan? Saat kita membaguskan batiniah kita, maka itu lahiriah kita akan dibaguskan oleh Allah. Kalau nggak begitu nggak bisa. Contoh begini, hati nggak dibersihkan, nggak pernah diajak zikir, udah pokoknya dari sekarang saya akan jaga mata saya nggak jelalatan, paling bertahan 2 hari Pak. Hari ketiga ya kumat lagi, liar lagi. Kenapa? Karena nggak dari dalam. Tapi kalau keluarnya dari dalam, itu permanen. Bahkan orang lain akan tertular baik karena aura yang Bapak pancarkan tadi, namanya inner beauty. Mungkin Bapak Ibu akan melihat sosok orang secara lahiriah biasa, cantik enggak Pak RW, mancung juga enggak, kuning banget juga, tapi dilihatnya tuh enak, resep, apa resep biasanya, enak gitu. Bapak akan melihat sosok laki-laki orangnya biasa saja, tapi dilihatnya tuh resep gitu, enak, dia mau ngapain aja itu dilihatnya resep. Pernah lihat sosok begitu? Nah itu namanya inner beauty. Ada yang sebaliknya, sekilas mah mempesona, begitu diamati 10 menit 15 menit bosenin ya orang ini, begitu. Pernah nemuin sosok begitu? Kelihatannya sekilas cantik, lama oh ternyata nyakitin ya. Itu. Jadi kecantikan dari dalam itu lebih awet, permanen. Kenapa? Karena Allah yang membaguskan lahiriahnya. Makanya apapun profesi Bapak, jaga hati, jaga pikiran, nanti yang lain beres semua, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waman aslaha. Nah di sini Pak, waman dan siapa saja aslaha yang membaguskan ma bainahu wa bainallah, hubungan antara dirinya dengan Allah. Seorang hamba kalau membaguskan hubungan dirinya dengan Allah, maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, Allah akan membaguskan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Jelas Pak ya? Jadi Bapak nggak usah stres kalau tiba-tiba ada tetangga kesel sama kita, tuh nggak usah stres. Kenapa? Perbaiki saja hubungan kita dengan Allah. Nanti hubungan kita dengan sesama manusia pun akan diperbaiki oleh Allah. Nggak usah stres gimana nih cara dibikin dia seneng sama kita. Itu namanya kan pencitraan Pak. Kalau bahasa sekarang biar orang itu seneng lihat kita, jadi apalah namanya itu kan hanya fata morgana, sesaat. Kalau pengen bagus, semua bagus, bisnis lancar, urusan kemasyarakatan lancar, karir sukses, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Rezeki pengen lancar, perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah lancarkan. Rumah tangga biar adem, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah bikin baik semua keluarga kita.
Masyarakat biar gampang diaturnya, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Masyarakat gampang diaturnya, PRW-nya nggak stres, gitu. Lalu ngadepin masyarakat kan susah, beda kepala, beda isi kan. Sama Pak, kita ngomong santri ya begitu. Dulu waktu saya masih jadi santri Pak, itu kalau ngelihat ada temen santri, misalnya junior kita bandel, kita udah emosi aja bawaannya. Susah nih dibilangin, emosi aja. Ternyata guru saya nggak begitu. Ternyata nggak begitu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Nanti yang lain-lain, hubungan kamu dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah. Terus gimana? Guru saya, Abah Mustamir itu kalau ada santri bermasalah, itu bukan nyalahin santri. Oh, berarti saya harus banyak zikir, banyak istighfar, memperbaiki diri dengan Allah. Sambil yang santri tadi didoakan. Dan nanti selesai Pak, selesai itu santri. Tapi kalau diomel-omelin, dibentak-bentak, itu malah nggak selesai-selesai bandelnya, malah ngelawan. Iya, ini bapak punya anak bandel nih, bapak bentak, apa jawaban anak? Kalau nggak kabur ya balas bentak kan begitu. Bapak melotot, emang anak sekarang takut bapak pelototin. Apalagi kalau maknya yang melotot, nggak ada takut-takutnya. Terus gimana? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus anak-anak kita yang mungkin bandel, bapak doakan, bawa dalam doa, nanti Allah perbaiki hubungannya. Itu udah janji Allah. Makanya urusan bapak jadi bisnismen, banyak relasi, klien begitu ya, nggak usah ke dukun, biar kliennya banyak ya, pelanggannya banyak, nggak usah ke dukun. Bapak perbaiki aja hubungan bapak dengan Allah, maka hubungan kita dengan sesama manusia Allah perbaiki, sehingga semua berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.